Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari libur. Kemarin juga kita menemani Anda terus ya. Bagaimana liburannya teman-teman di Beyond Education Podcast? Apakah liburannya sangat bermanfaat atau misalnya 2023 mau ngapain nih gitu ya? Di awal tahun kali ini kita akan berbagi lagi tentang sharing materi tentang motivasi, parenting, coaching, ada juga tentang dunia pendidikan juga. Ada juga tentang kita membahas pertanyaan-pertanyaan dari Beyond Education atau dari viewers Beyond Education. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau misalnya viewers Beyond Education bertanya, silahkan langsung saja. Link deskripsi di bawah sudah disediakan semuanya. Ada emailnya, ada WA dan Telegram untuk bergabung. Ada juga untuk bertanya itu menggunakan Gmail. Dan ada juga link untuk membaca artikel. Belibetnya. Link membaca artikel itu Beyond Education Podcast at blogspot.com. Silakan diakses sepuasnya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Baik, 2023 ini banyak yang banyak yang baru ya. Dari mulai mungkin yang tadinya belum menikah sudah menikah, atau misalnya yang tadinya belum memiliki pekerjaan sudah memiliki pekerjaan, gitu. Jadi ada perubahan-perubahan juga dari setiap diri seseorang. Nah, kita sekarang siang hari ini kita akan bahas tentang tema parenting bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gung? Nah, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. 2023 nih Pak? Iya. Hari ini. Waktu cepat banget ya berlalu ya. Apalagi kalau kita berbicara anak-anak ya Pak? Iya. Anak-anak itu ya yang tadinya masih kecil udah gede. Benar. Dan serba-serbi tentang anak-anak ini, tentang dunia parenting ini sangat beragam ya Pak? Iya pastinya. Sangat, dan itu ilmu nggak stuck gitu. Iya. Terus berkembang terus, benar. terus berkembang terus, karena ilmu parenting itu ya selama kita hidup ya parenting itu harus kita terus belajar. Benar. Ya karena kalau kita tidak mau belajar menjadi orang tua, maka kita akan sulit gitu bisa membesarkan anak-anak kita di masa depannya menjadi anak-anak yang sukses. Nah di sini makanya saya ingin mengangkat sebuah tema parenting yang kadang kita sebagai orang tua itu lupa gitu melakukannya. Yaitu di balik anak yang percaya diri ada orang tua yang mempercayainya. Di balik anak yang percaya diri. Karena kan kita sebagai orang tua ingin memiliki anak yang percaya diri. Kayaknya pede aja gitu ya Pak? Iya. Kayak bangga banget gitu punya anak percaya diri. Pasti. Karena dengan anak yang percaya diri di masa depannya itu pasti menjadi anak-anak yang insya Allah sukses gitu. Kan nggak mungkin ya anak yang sukses itu tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat gitu. Nah, tetapi kita kadang sebagai orang tua lupa bahwa yang namanya rasa percaya diri itu dibentuk, bukan terjadi tiba-tiba. Ya nggak mungkin kan anak memiliki sikap yang baik, tetapi terjadi begitu saja. Jadi ada prosesnya ya Pak? Pasti ada prosesnya. Dan disinilah orang tua yang harus bisa membentuknya. Bukan kita malah membiarkan begitu saja. Berharap dan berdoa saja gitu kan. Dan ini yang membuat orang tua akhirnya banyak yang bingung gitu. Kenapa ya anak saya kok tidak memiliki rasa percaya diri? Iya, kenapa minderan? Iya, kenapa minderan? Kenapa kok anak saya nggak bisa bergaul? Iya. Nah, kita nggak sadar gitu. Kita sebagai orang tua menjadi penyebabnya gitu. Mengapa saya bilang orang tua ini menjadi penyebabnya apabila anak kita ini tidak memiliki rasa percaya diri, Karena anak bisa memiliki rasa percaya diri itu membutuhkan proses. Dan prosesnya itu bukan proses yang instan, tapi proses yang panjang. Dan ini dimulai dari orang tua yang berani untuk percaya kepada anaknya. Karena kan kadang kita sebagai orang tua tuh inginnya tuh gatel gitu, dikit-dikit pengen nasehatin. Oh iya. Emang gitu sih orang tua. Benar. Dikit-dikit kita ingin mengambil alih masalah anak kita. Iya, karena kita kan merasa paling tahu lah gitu. Benar, kita merasa paling tahu, kita merasa anak tuh belum tahu apa-apa. Kita malahan tuh kesannya lebih mengecilkan anak kita sendiri gitu. Jadi bagaimana anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang memiliki rasa percaya diri yang kuat kalau kita sebagai orang tuanya tidak berusaha untuk membantu mereka gitu.
Kan menjadikan anak kita menjadi orang yang percaya diri itu bisa dimulai dari bagaimana nih orang tua itu berani gitu membiarkan anaknya melakukan hal-hal yang salah gitu di dalam kehidupannya. Iya, berani apa ya? Jadi kita jangan terlalu protektif juga mungkin ya. Benar. Dikit-dikit takut anak salah kita nasihati. Benar. Takut anak misalnya apa-apa kita, wah pokoknya kayak gitu. Iya, apa-apa dilarang. Apa dilarang, jadi bingung anak kan nggak pernah menghadapi masalah. Gitu. Benar. Dan ini yang membuat anak akhirnya dia bingung gitu. Kalau semuanya diambil alih oleh para orang tuanya, ya sudah. Orang tuanya saja menjalani kehidupan mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, ya sudah. Berarti kesalahan itu berada di posisi orang tua, bukan posisi si anak. Nah, makanya kan banyak nih anak yang gagal di masa depannya. Dia gampang untuk beralasan, ini akibat orang tua saya. Paling enak gitu. Nah itu, anak nggak akan bisa dewasa gitu dalam berpikir gitu. Karena apa? Karena hal itu tidak dibantu oleh orang tuanya agar mereka ini mau mengambil alih segala masalah di dalam kehidupannya. Nah di sini orang tua seharusnya mulai. Kalau memang kita belum berani gitu ya, 100% itu membiarkan anak-anak kita ini untuk melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan, ya sudah, kita sedikit demi sedikit beri kepercayaan kepada anak-anak kita dengan hal yang kecil saja gitu. Misalnya anak ketika dia mau memilih jurusan gitu ya, di sekolahnya gitu, biarkan anak kita menentukan. Kalau misalnya mereka salah dalam mengambil keputusannya tersebut di tengah jalan gitu, ya sudah, biarkan itu menjadi pembelajaran buat anak-anak kita. Jangan kita paksa gitu. Kamu mau ngambil apa nak? IPS misalnya. IPS gitu ya. Masa depan kamu jadi suram gitu kan. Nah itu loh. Akhirnya kan anak jadi bingung. Ini sekolah siapa gitu kan. Saya orang tua saya gitu. Dan akhirnya kan anak-anak kita ini, mereka jadi memiliki rasa takut gitu untuk melangkahkan kakinya gitu. Karena terkesan ketakutannya itu berlebihan ya tuh ya. Pastinya berlebihan sampai gitu. Mereka tuh nggak mau ngapa-ngapain karena takut. Benar. Karena masalahnya kalau yang saya lihat ya di masyarakat terutama di Indonesia gitu, kita tuh alergi dengan yang namanya sifat atau perilaku kita, misalnya berbuah kegagalan gitu. Oh iya, kita sangat takut dengan kegagalan gitu. Benar. Padahal kegagalan itu adalah hal yang normal gitu. Yang nggak normal kalau kita tidak mau bangkit dari kegagalan.